Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Komandan melaporkan sifatnya laporan awal. Telah diamankan saat ini 7 orang diduga terlibat peredaran gelap narkoba jenis sabu. Saat ini posisi kami ada di daerah Cimanggu untuk TKP pertama, Desa Tingkil, Kabupaten Pandeglang, dan ini kami kembangkan lagi ke tepi pantai masuk ke daerah Sumur. Untuk tersangka yang diamankan saat ini ada di sini, ini masih akan dikembangkan lagi, termasuk juga dengan barang bukti saat ini diamankan. Saat ini barang bukti yang diamankan adalah satu koper merah berisi 12 bungkus besar, dan satu koper berwarna hitam berisi 11 bungkus besar juga jenis sabu. Senjata masih kita cek jenisnya apa. Totalnya semuanya saat ini ada 7 orang tersangka dengan 23 paket besar sabu diduga seberat 23 kilo dari daerah Sumur, Kecamatan KBP Belni, Kapolres Pandeglang melaporkan. Polres Pandeglang yang hari ini akan mempersembahkan informasi publik tentang pengungkapan jaringan narkoba internasional yang berhasil diungkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022. Kami informasikan yang pertama bahwa hasil pengungkapan jaringan sabu yang ditangkap di Kecamatan Cigelis, jalan penghubung Tanjung Lesung ke Sumur pada hari Selasa sekitar pukul 9.40, sesungguhnya berasal dari masyarakat. Informasi awal adalah kecurigaan tentang pembawaan 2 koper dalam satu mobil yang konteksnya mencurigakan. Apalagi diketahui bahwa koper tersebut sesungguhnya berasal dari kapal nelayan. Ini menjadi tanda tanya, kemudian direspon cepat oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Pandeglang dan personil dari Direktorat Narkoba Polda Banten. Berujung pada temuan dalam satu mobil Innova 2 koper yang setelah dibuka ternyata berisi benda yang akhirnya kita simpulkan adalah sabu-sabu, dan konteksnya berbeda ukuran pada masing-masing koper sehingga total 23 kg. Adapun tersangka yang berhasil ditangkap pada saat awal adalah 3 orang. Pada saat itu mengaku mengambil barang dari 4 orang lainnya dari sebuah kapal. Akhirnya pengembangan menuju ke 7 tersangka totalnya, dan saat ini ke-7 tersangka diterapkan dengan pasal berlapis, yaitu pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang peredaran narkotika golongan 1 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, pasal 112 undang-undang yang sama, yaitu menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 dengan ancaman pidana 3 tahun dan 15 tahun penjara. Terakhir, untuk penjeraan, kita melapis dengan
money laundering khusus kepada Undang-Undang Narkotika, yaitu pasal 137 Undang-Undang 35 tahun 2009. Konteksnya adalah supaya penyidik mempunyai ruang gerak untuk bisa men-tracing dan kemudian menangkap jaringan pelaku yang berada di atas 7 tersangka ini. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Banten, maka tidak ada ruang gerak bagi pemain-pemain penyalahgunaan narkoba. Tindakan tegas tidak sungkan kita berikan, dan pasal berlapis untuk efek deterrence juga kita terapkan dalam penyidikan. Ini informasi awal yang kami bisa sampaikan. Untuk kronologis dan informasi teknis lainnya, kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Kapolres Pandeglang untuk menyampaikan ke rekan-rekan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang tadi disampaikan oleh Pak Kadif Humas, sudah hampir menyeluruh berkaitan dengan proses pengungkapan kasus ini. Ingin kami dari Polres Pandeglang mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu kegiatan pengungkapan ini. Silakan mungkin dari teman-teman, mungkin 1 atau 2 pertanyaan aja. Kalau ini cuacanya hujan, kami nanti berfoto dengan teman-teman barang bukti. Kita berikan waktu. Silakan. Sumber narkoba itu berasal dari pantai barat atau pesisir barat Sumatera, dan tujuannya sesuai dengan hasil penangkapan tentu saja ke wilayah Jawa. Dalam konteksnya di sini pintu masuknya adalah pantai pesisir Pandeglang. Nah, dengan demikian ini menjadi sebuah sistem warning bagi Polda Banten sesuai dengan hasil analisa Bapak Kapolda juga, bahwa wilayah pesisir yang garis pantainya panjang dan blank spot, karena di sana itu adalah spot-spot yang memang susah untuk mendapat sinyal telepon, menjadi warning untuk kita patrolikan terus-menerus. Hasil pengungkapan hari ini sesungguhnya adalah apa yang sudah disampaikan Bapak Kapolda untuk intens melakukan patroli dengan kehadiran polisi pada area-area blank spot. Nah, maka kita berhasil dalam pengungkapan itu. Pak, ada Itu ya. izin. Next. Ini, Pak. Lanjut. Silakan. Mamo, silakan Mamo. Izin untuk para tersangka ini datang ke Sumatera atau mereka menunggu di pesisir di labuan tersebut atau seperti apa, Komandan? Karena kurang sedikit jelas ini. Ya, baik, kami jelaskan bahwa kapal nelayan itu bergerak menuju ke pantai barat Sumatera. Artinya barang ini dijemput. Kelompok nelayan yang ada di belakang kita merupakan kaki tangan pada pesisir Pandeglang. Tetapi siapa yang menggerakkan mereka, tentu saja ini akan dalam pengembangan berikutnya. Sesuai dengan pasal 137 yang kita terapkan, terhadap siapa yang menggerakkan ataupun bandarnya, kita akan terus kejar. Dan memang sudah teridentifikasi. Demikian, silakan Pak Haji. Ada kaitannya dengan jaringan internasional, Mas? Kami sebut ini merupakan jaringan internasional. Memang sesungguhnya tampilan dari kemasan ini juga per 1 kilo. Ini ada kaitannya dengan yang biasa digunakan oleh kelompok jaringan internasional. Namun demikian kami juga minta waktu supaya kami bisa memfaktakan jaringan internasional mana yang bermain dalam 23 kg sabu penangkapan dari Polres Pandeglang. Mungkin Pak, kalau mereka ini berapa? Mengingat resiko sangat besar ini. Ya. Mereka berani membawa sabu. Kalau kita lihat di belakang ini 3 diantaranya berasal dari Kecamatan Mandalawangi, dan ternyata ketiganya mempunyai hubungan kekerabatan dan persaudaraan. Ada yang kakak adik tidak langsung, dan ada yang paman dan ponakan. Kemudian yang berasal dari Jakarta atau Lebak itu juga merupakan jaringan yang mempunyai hubungan persaudaraan, masih merupakan hubungan sedarah. Dengan demikian mereka lebih mudah untuk menggerakkan jaringan ini melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba seperti ini. Jadi kan berapa Pak mereka mengupahnya? Ini masih dalam pengembangan, karena kita juga akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga perbankan. Ada yang residivis, Pak? Silakan. Residivis ada, Pak? Ada satu residivis atas nama Jana, ES alias Jana. Dalam kasus yang sama, peredaran narkotika jenis sabu di Polsek Sawah Besar,
dan kemudian dilakukan penangkapan dengan vonis 5 tahun penjara. Namun hal itu tidak membuat jera, malah naik kelas menjadi orang atau kurir suruhan untuk pengangkutan pendistribusian narkoba lebih dalam skala besar. Seperti itu. Silakan Mas Edo. Bang, ini kan sudah 2 kali kejadian di Banten yang dari laut. Sebelumnya juga pernah di air. Ini modusnya sama dengan kapal besar dia jatuhkan. Terus kedua, pengawasan Polda Banten terhadap laut itu seperti apa, Pak? Ya, Pintu-pintu kecil ini. kami sampaikan bahwa sesuai fakta ya, kami hanya berbicara dengan fakta. Terhadap penangkapan yang kedua, kita melihat yang digunakan adalah kapal nelayan yang skala kecil. Sehingga barang bukti yang dibawa juga 2 koper dengan isi 23 kg. Kalau dalam peristiwa sebelumnya, tentu saja dengan skala kapal yang lebih besar. Perintah Bapak Kapolda Banten jelas, dan hari ini adalah merupakan pengungkapan dari perintah Bapak Kapolda sebelumnya yang sudah mengidentifikasi bahwa terdapat potensi pada garis pantai yang panjang, terutama pada blank spot area, potensial bisa menjadi pintu masuk dari para bandar narkoba ini. Dan hasil dari apa yang dianalisakan Kapolda ternyata benar. Masyarakat menginformasikan ada orang yang membawa koper, kemudian koper itu langsung ditindaklanjuti oleh Sat Narkoba dan Direktorat Narkoba. Faktanya ini adalah narkoba hasil pengungkapan. Artinya Polda Banten sudah memetakan daerah-daerah mana yang biasa digunakan oleh pelaku sehingga memberikan efek dengan pengungkapan itu sendiri. Ke depan kita tetap akan melakukan patroli secara rutin, pengungkapan secara lebih intensif lagi terhadap jaringan-jaringan yang menggunakan daerah-daerah blank spot area di wilayah Banten ini. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Harga jual berapa? Harga jual ini 1 kilo ya, 1 kilo. Kalau jual cepat biasa 600 juta sampai dengan 1 miliar. Maka di depan mata kita ini barang buktinya hampir mencapai 23 miliar rupiah. Dan ini bukan bicara jaringan kecil. Oke, baik, kita ambil foto rekan-rekan sekalian. Oke, tahun 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bintangkan Bang. Dalam nelayan ini bagaimana bisa terkait dengan jaringan narkoba ini, Pak, awalnya? Tidak tahu Pak, kalau kan dia jaga nelayan aja, nelayan, segala macam kita nggak tahu itu apa-apa, nggak tahu narkoba, nggak tahu apa gitu. Berapa kali sudah Pak mengambil barang ini, Pak? Berarti sudah 2 kali ini Pak, 2 kali ini. Yang pertama berapa koper? Koper karung itu Pak. Karung kecil isi 25 kilo, 30 kilo. Oh, ini karung kecil aja kecil, kayak karung beras kecil itu Pak. Berapa lama dari proses sekarang? Sekarang Maret, Pak? Belum keputusan baru Pak. Oh, Desember, Januari, Desember atau November? Ya, Seperti itu. 2 kali ini aja. 2 kali ini ya. Cukup ya teman-temannya? Oke. Upahnya berapa sekali ngangkut? Pokoknya saya pernah 500 Pak. 4.000 sendiri. Kalau ngajak berapa orang tinggal 500 juga. Itu yang kecil saja itu ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, cukup. Silakan menghadap ke Bapak Polisi, masuk ke dalam. Ini boleh di silakan.